Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran trotolan. Jadi banyak juga yang bertanya, Mas, bagaimana sih cara mendapatkan trotolan yang bagus? Kemudian keturangannya seperti apa? Terahnya yang seperti apa? Oke, jadi di sini kita bahas satu persatu, mulai dari keturangan yang bagus itu seperti apa, dan kemudian kuncinya itu di mana supaya mendapatkan trotolan yang bagus, agar teman-teman tidak sia-sia merawat trotolan ya sampai dewasa. Nah, jadi yang pertama mau kita bahas keturangan atau fisik dari trotolan murai batu yang bagus itu seperti apa. Oke, jadi secara umum sebenarnya memilih trotolan yang bagus itu bisa dilihat dari kepalanya terlebih dahulu. Kepala yang kotak, besar, mata yang bulat, lebar, ataupun seperti melotot. Nah, itu biasanya mempunyai jiwa tarung dan kecerdasan yang bagus ya. Makanya trotolan seperti itu banyak dicari para teman-teman kita. Kemudian untuk body yang panjang, yang mana tujuannya agar gerak tubuhnya itu stabil gitu ya dan enak. Nah, kemudian untuk ekor, kalau para pemain biasanya nyari ekor yang pendek ya. Tapi kalau saya bukan dari panjang pendeknya, tapi melihat dari kesesuaian antara body dan ekor dan kepala. Ya, kalau bodinya panjang, seenggaknya ekornya juga lumayan panjang. Ya, kalau bodinya panjang, ekornya pendek kan aneh gitu ya. Ataupun bodinya pendek, ekornya panjang kan juga aneh. Maka dari itu kuncinya adalah sesuai lah, ganteng gitu, enak dipandang atau ideal. Nah, kemudian untuk kaki, banyak teman-teman yang suka kakinya hitam ya. Kalau saya sebenarnya netral aja ya, mau kaki hitam, mau kaki bening, mau kaki merah, mau putih. Ya sebenarnya tergantung dari kemantapan kakinya ya. Misalkan kaki hitam tapi dia cengkrong, lah percuma kan gitu. Jadi yang penting berfungsi dengan baik, kemudian tidak terlalu kecil juga, seenggaknya si trotolan tersebut kokoh dalam menopang tenggerannya gitu ya. Itu aja yang kuncinya sebenarnya. Nah, kemudian untuk kita kembali lagi ke bagian kepala, yaitu paruh ya. Paruh itu carilah paruh yang sobekannya ya dari paruh, pangkal paruhnya itu lumayan lebar gitu ya. Atau bisa dikatakan kalau dia buka paruh itu bisa lebar. Nah, itulah dicari. Nah, kemudian paruh celah juga sudah banyak terbukti. Kalau yang paruh celah itu suaranya melengking keras gitu guys ya. Kemudian lubang hidung tembus ya, itu juga pasangannya gitu guys ya. Nah, jadi untuk body mungkin udah kita jelaskan satu persatu. Nah, masih ke paruh tadi, tergantung dari pemilihan kita masing-masing ya. Ada yang suka paruhnya tebal, ada yang suka paruhnya tipis. Dan ada yang mengatakan paruh tebal itu volumenya keras dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya tidak juga mempengaruhi ke sana ya. Karena untuk suara keras itu ya dari pita suaranya. Kalau turunannya dari suara keras ya suaranya juga bakal keras ya, nyaring dan sebagainya. Nah, kemudian untuk ekornya, usahakan cari ekor putih ya, karena kalau untuk ekor putih itu dalam penjualan juga gampang. Dan untuk ekor hitam ataupun balak dan lainnya itu sebenarnya bisa aja, cuma permintaan orang lebih banyak ekor putih ya. Dan juga kalau ekor-ekor hitam balak itu sekelas ekor-ekor yang lain dari ekor putih, itu harganya agak jatuh ya. Kalaupun bisa tinggi berarti trotolnya ataupun murai batunya bagus ya. Nah, usahakan juga
ujung ekor ataupun surainya yang dua itu jangan ngebuka ya, usahakan itu cari yang rapat. Nah, supaya mainnya juga enak dipandang gitu loh. Nah, lanjut lagi mengenai untuk memastikan murai batu tersebut bagus atau tidak, ataupun trotol tersebut turunan bagus atau tidak, yaitu Anda pilih dari indukan yang memang bagus ataupun indukan dari murai batu yang berprestasi. Sebab apa? Kadang katuranggan ataupun fisik murai batu tersebut bagus, tapi ya tetap aja mentalnya nggak ada. Itulah tadi yang saya sampaikan, bahwasanya ada suatu hal yang paling penting ya, dan tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Karena kadang yang kita pilih paruh celah, bodi besar, ekor panjang, tapi mentalnya nggak ada dan kurang cerdas ya. Nah, kemudian lagi sebaliknya, murai batu yang kita anggap wah ini kecil, ekornya pendek, kemudian paruhnya tipis, tapi volume tembus, gaya main oke, daya tahannya bagus. Nah, itulah yang perlu dipertimbangkan juga. Karena kita tidak bisa menilai dari fisiknya saja, tapi kita juga harus paham organ dalamnya, ataupun seperti misalnya pita suaranya, kemudian jiwanya tadi, mentalnya ya, itu berbeda-beda setiap murai batu. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan trotolan-trotolan seperti itu? Ya, caranya Anda beli di penangkar-penangkar terdekat dan langsung pantau indukan ataupun bapakannya. Karena biasanya nggak jauh dari situ gitu ya. Misalkan bapakannya volumenya keras, kemudian kayak tarungnya oke. Nah, anakannya juga insya Allah juga nggak jauh-jauh dari situ. Tapi kalaupun Anda belinya di depot, ya itu sebenarnya 50-50 ya. Kadang hoki kita kadang belinya murah dapat bagus, ataupun kadang beli murah dapatnya nggak bagus ya, dan sebagainya lah. Nah, jadi intinya teman-teman sekalian, yang terpenting itu bukanlah katuranggan ya, ataupun bukanlah fisik ya. Karena apa? Katuranggan ataupun fisik yang teman-teman sampaikan tadi, atau yang saya sampaikan tadi ya, yang sudah teman-teman simak, itu hanya penunjang ya murai batu, ataupun prediksi si murai batu ini mempunyai ya tadi seperti volume keras, cerdas dan sebagainya ya. Tapi tidak menjamin terahnya bagus atau berkualitas ya. Itu semua tergantung dari keturunan dan rawatan kita juga ke depannya seperti apa. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin itulah tadi beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau beli trotolan murai batu. Jadi jangan sampai salah pilih dan jangan tertipu oleh mata fisik ya. Karena saya pun juga ada menjual trotolan yang fisiknya bagus, bodi besar, ekor panjang, tapi saya jual lebih murah dari trotolan-trotolan yang lain. Bahkan ada yang bodinya kecil, ekornya pendek, malah saya jual itu lebih mahal. Karena apa? Karena yang terakhir saya jelaskan tadi, yaitu adalah keturunan.